Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek, channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi solusi, berbagi pengalaman tentang toko bahan bangunan atau tentang penyelesaian atau penanganan di toko-toko bahan bangunan. Pagi ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin teman-teman, tentang upgrade atau memaksimalkan keahlian di bidang penataan, di bidang penanganan di toko bahan bangunan. Yang kemarin sudah saya bahas bahwa pemilik toko itu tidak boleh diam, tidak boleh stagnan atau tidak mau berinovasi, karena zaman sudah berkembang teman-teman. Dulu kita tidak pernah atau tidak tahu tentang persaingan di bidang toko bahan bangunan atau alat-alat teknik yang lain. Sekarang zaman sudah maju, zaman sudah berkembang. Untuk pesaing di toko bahan bangunan itu bukan sekedar tetangga sesama pemilik toko bahan bangunan. Sekarang online pun jangankan barang yang kecil, barang yang besar saja dijual online. Dari situ makanya kita harus berinovasi, terus berbenah, terus memperbaiki sistem yang ada, memperbaiki manajemen yang ada, terus mengikuti arus, mengikuti perkembangan situasi. Kalau kita diam saja, yaitu yang saya katakan kemarin, diam itu bukan berarti Anda itu stagnan. Kalau Anda diam itu berarti Anda itu, saudara-saudara itu berarti mundur. Karena yang lain maju teman-teman, yang lain lebih maju, yang lain maju, makin maju, makin maju. Kita diam berarti kita mundur. Bukan kita diam itu kita stagnan sama dengan yang lain. Ya, seperti itu menurut saya, ini menurut pendapat saya sih. Makanya setiap saat harus ada perkembangan. Semua itu memang di dunia ini memang dinamis teman-teman. Nggak ada yang tetap seperti kekal, itu nggak ada. Kadang-kadang setiap generasi ada perubahan, setiap generasi ada perubahan. Nah, kayak seperti ini sekarang online. Menjamur online, menjamur. Tapi ya kita tidak boleh menggerutu, kita tidak boleh orang Jawa bilang itu kita tidak boleh ngersolo. Kita tidak boleh hanya untuk merenungi nasib. Bagaimana ini nanti, bagaimana? Jangan seperti itu. Ya kita harus bergerak. Kita harus bergerak, kita harus berbenah, kita ikuti. Hal yang wajar teman-teman, perubahan itu hal yang wajar, atau perkembangan itu hal yang wajar, semuanya wajar. Nanti kalau memang kita ikuti saja, alurnya kita ikuti, semuanya baik-baik saja teman-teman. Saya pernah mengatakan jangan takut dengan hal yang belum kita lakukan, atau jangan takut dengan hal yang belum kita jalani. Tapi juga jangan menyesali hal yang sudah terjadi. Hal yang sudah terjadi tidak boleh disesali, karena kalau kita menyesali hal yang sudah terjadi, nanti kita sulit untuk move on, sulit untuk berjuang lagi. Ya biarkan yang kemarin sudah, ya sudah, nggak usah dipikir lagi, nggak usah disesali lagi. Yang ke depan saja diperbaiki. Kita ikuti perkembangan zaman, kita ikuti perkembangan situasi. Ya, kita sendiri harus meningkatkan pengetahuan, kita sendiri harus meningkatkan pengalaman, kita sendiri harus meningkatkan kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk berinovasi di bidang yang kita geluti. Kalau kita ingin tetap eksis di bidang itu. Ya, salah satunya ya kemarin sudah saya katakan teman-teman. Kita harus punya motivasi, atau kita kalau nggak bisa memotivasi diri sendiri, lihat di YouTube motivator-motivator handal sekarang itu. Tidak semua motivator itu hanya bisa pandai bicara, tidak semua motivator itu jelek.
banyak motivator-motivator yang bagus teman-teman. Kalau memang nggak cocok dengan kita ya nggak usah dipakai. Yo nggak bayar, di YouTube juga nggak bayar. Kalau kita mengikuti, kalau cocok ya diikuti, kalau nggak cocok ya nggak usah diikuti. Seperti itu teman-teman. Ini ada kesempatan yang saya katakan kemarin. Di sini saya mendirikan grup untuk sharing solusi untuk toko-toko bahan bangunan. Sudah hampir 1 tahun saya mendirikan ini, dan anggotanya alhamdulillah sudah mencapai hampir 370 orang. Dan yang bergabung di situ bukan hanya toko yang sedang berkembang teman-teman. Banyak toko-toko yang sudah mapan, banyak toko-toko yang sudah bagus, banyak toko-toko yang sudah go public. Banyak. Cuman teman-teman di sini tidak ada yang menunjukkan, tidak ada yang memamerkan, tidak ada yang merasa besar, tidak ada yang merasa dirinya lebih besar daripada teman-temannya. Alhamdulillah, grup ini tempatnya orang baik. Saya mengatakan tempatnya orang ikhlas, tempatnya orang berbagi. Makanya dari situ saya juga berpesan teman-teman, kalau ingin maju, kalau ingin lebih bagus, itu jangan hanya berharap untuk menerima teman. Nanti itu bisa dirasakan sendiri. Jangan berharap untuk hanya menerima. Kalau kita punya tip, kalau kita punya trik untuk mempertahankan toko, untuk kemajuan toko, kita share saja. Di grup ini kita share saja. Atau di tempat manapun, kalau nggak di grup ini silakan. Bikin video konten sendiri. Cara menangani toko bahan bangunan yang bagus, cara menangani. Itu nanti Anda sendiri akan merasakan manfaatnya. Anda sendiri akan merasakan efeknya. Kalau kita hanya berharap kepada manusia, kita berharap ingin minta saran, ya nggak apa-apa kalau memang masih butuh. Tapi kalau memang kita sudah pinter, kalau kita punya rahasia lah, katakan rahasia untuk mempertahankan toko, kita punya trik untuk menahan toko, kita punya tip untuk memperbesar toko, itu kita share saja. Ilmu itu nggak akan hilang teman-teman, nggak akan berkurang. Kemampuan pengetahuan kita tidak akan berkurang karena kita berbagi. Nanti teman-teman bisa merasakan sendiri bagaimana rasanya kalau sudah berbagi, kalau sudah kalau sudah bisa memberi. Nikmatnya teman-teman bisa merasakan sendiri. Di grup ini, grup sharing solusi ini, saya tunjukkan teman-teman yang ya gimana ya, saya mengatakan saya itu sampai terharu teman-teman. Tadi malam itu sampai jam 12 malam itu saya nggak kontak-kontak sesama grup yang agak mau peduli ya teman-teman. Seperti Pak Antoni, seperti Mas Bowo, itu dia itu dengan senang hati, dengan ikhlas menyumbangkan tenaga, menyumbangkan dana untuk penyelenggaraan acara yang akan kita selenggarakan di sharing solusi di Magelang nanti itu saya nggak menyangka teman-teman, acara sebesar itu, acara semeriah itu nanti dengan anggota kita yang insya Allah dihadiri lebih dari 100 orang lah. Yang kemarin daftar saja sudah hampir 75. Itu baru opening kemarin pendaftarannya itu. Acara sebesar itu, Mas Bowo tidak memungut panitia, semua bukan Mas Bowo sih, panitia itu tidak memungut biaya sepeser pun. Adapun biaya-biaya yang kita keluarkan itu biaya untuk kepentingan kita sendiri. Bahkan ini Pak Antoni ini mau memberi kenang-kenangan, entah kecil entah besar, saya juga nggak tahu. Terus ini Pak Antoni juga menyibukkan diri mau bikin stiker untuk sharing solusi. Ya kalau memang menurut saya sih, kalau memang itu nilainya agak besar sama Mas Bowo, Pak Antoni, ya tolonglah di-share saja sama teman-teman, nggak apa-apa. Jangan terlalu memberatkan diri. Tapi kalau memang ikhlas, ya Allah yang membalas. Saya yakin itu Allah yang membalas. Dan bagi teman-teman yang belum mengikuti, yang belum daftar atau yang belum ikut, ayo teman-teman, ini kesempatan ini. Kesempatan untuk memperbaiki diri kita, kesempatan untuk kita membuat komunitas,
kesempatan untuk kita berkumpul dengan teman-teman kita sendiri dan komunitas-komunitas kita sendiri. Karena sudah saya katakan kemarin, kumpulan atau pergaulan kita itu menentukan cara hidup kita, teman-teman. Gaya hidup kita, teman-teman. Yang sudah saya contohkan kemarin itu, burung elang nggak mungkin berkumpul dengan burung yang kecil, atau pasti dengan komunitasnya sendiri-sendiri. Dan ini kumpulan orang ini, tak lihat itu orangnya tuh orang ikhlas-ikhlas semua. Dan bukan orang egois, teman-teman. Bukan orang egois. Tidak mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan usahanya sendiri, tapi dia memikirkan temannya yang lain, yang ingin berusaha, yang masih kecil-kecil, itu dipikirkan. Meskipun itu cara berpikirnya itu lain-lain. Kalau saya sih ya cuman bisanya saya itu memberi saran, memberi motivasi, jangan putus asa, jangan terlalu berharap kepada sesama manusia. Saya biasanya cuman memberi motivasi sedikit-sedikit, dan kadang-kadang ada tip-tip untuk toko-toko bangunan yang kecil-kecil untuk menanganinya supaya nggak ribet, supaya nggak repot, supaya nggak pusing. Itu biasanya saya share itu, masalah seperti itu. Tapi kalau memang untuk masalah finansial sementara ini masih belum ada, teman-teman. Masih belum ada yang membantu seperti itu. Tapi kita juga nggak berharap seperti itulah. Ini tadi malam malah ada lagi nyun sewu. Saya mohon maaf, Mas Faisal. Kemarin saya panggil Abang, nggak mau karena masih muda. Mas Faisal dari Faisal Corporate ini nih yang di Jawa Tengah ini. Ini tokonya besar sekali, teman-teman, besar sekali. Ini nanti kita jadikan role model kita jadikan motivator kita, bagaimana cara mengelola toko dari nol, dari yang kecil bisa menjadi yang sebesar itu dengan jangka waktu seberapa tahun. Itu nanti kita jadikan motivator kita, teman-teman. Saya nggak menyangka tadi malam saya telepon diterima dengan senang hati, diterima dengan baik. Kadang-kadang saya itu bercermin, teman-teman, bercermin. Siapa sih Jamadi itu siapa? Kadang-kadang seperti itu. Saya tetap memberanikan diri untuk telepon Mas Faisal itu karena dorongan teman-teman. Teman-teman ingin, Pak tolong, ini saya nemukan YouTube-nya Faisal Corporate ini kok bagus, dan orangnya juga kelihatannya bagus. Orangnya baik, lah makanya saya beranikan diri. Terserah nanti dikatakan kurang ajar sama Mas Faisal, yang penting saya sudah telepon, yang penting saya sopan, saya ingin bersahabat dengan Mas Faisal dan teman-teman yang lain semuanya ingin bersahabat seperti itu. Ini besar, teman-teman. Nanti teman-teman kalau memang kepingin menimba pengetahuan dari Mas Faisal ini, insya Allah Mas Faisal berkenan hadir. Kalau memang nggak bentrok dengan acara yang lain, insya Allah Mas Faisal mau hadir di acara kita. Nah, ini kesempatan bagi teman-teman yang belum ikut, yang masih memikirkan jarak. Ada yang Jawa Tengah kok ngomong bilang jauh, itu masa masuk akal, teman-teman. Saya nggak mengatakan, saya nggak terus terang saya nggak mencemooh atau nggak mencibir ya, teman-teman. Yang Jakarta saja datang, yang Jawa Tengah sendiri nggak datang, ya menurut saya kebacut lah, terlalu. Kalau memang yang Jawa Tengah, sekitaran Jawa Tengah, sekitaran Jogja, dan sudah masuk di sharing solusi, kalau masih belum mau hadir di acara pertemuan silaturahim demi kebaikan kita bersama ini, saya kok harus mempertimbangkan teman-teman seperti itu. Karena apa? Kepeduliannya saya anggap kurang lah. Kita mengadakan seperti ini, Mas Bo sudah berjibaku, sudah sekuat tenaga, sudah semaksimal mungkin mempersiapkan. Kita sendiri yang diundang nggak hadir, apalagi yang dekat-dekat sampai nggak hadir. Saya mengatakan ya berarti perlu dievaluasi lah. Karena apa? Karena grup ini sudah hampir penuh, teman-teman. Anggotanya sudah hampir penuh, dan yang antusias juga banyak ini. Teman-teman yang lain yang ingin masuk ini, kadang-kadang saya masukkan nggak bisa, saya masukkan nggak bisa. Yang keluar saja 2 kali, ada 2 atau 3 orang keluar dari grup. Mau masuk lagi nggak bisa.
karena nomor teleponnya sudah diblokir, nggak bisa masuk di grup ini. Dia menyesal, japri saya, kalau kenapa keluar. Lalu kalau memang keluar ya berarti kan sudah gak berkenan di grup kita. Kalau nggak berkenan ya sudah, Pak. Pak, saya mau pakai telepon lain, nomor telepon lain, ya silakan. Kalau memang masih bisa masuk, silakan. Saya juga tidak membatasi seperti itu. Asalkan ya itu tadi, peduli teman-teman. Karena kita sendiri pendiri-pendiri grup ini, founder-foundernya grup ini memperdulikan teman-teman. Kita tidak memperdulikan diri sendiri. Nggak ada teman-teman, nggak ada nilai komersilnya sama sekali. Ngomong cari konten, ya saya pernah mengatakan di video saya, atau saya meminta, atau teman-teman saya minta untuk subscribe, tidak pernah kan. Maka dari itu saya berbagi, insya Allah ikhlas teman-teman. Saya nggak pernah tolong di subscribe, tolong di like, tolong enggak seperti itu. Berharapnya bukan di situ. Kalau berharap sesama manusia balasannya cuma setitik. Kalau berharap dari Allah, insya Allah Allah Maha memberi. Ya, itu yang saya harapkan seperti itu. Ini tadi malam Mas Bowo, Pak Antoni itu telepon-teleponan, saling komunikasi, saling. Mas Bowo sekarang menyediakan tempat karena yang di tempat untuk workshop itu nggak cukup. Dia sekarang carikan lagi tempat yang murah, yang bagus, yang tidak mengecewakan teman-teman. Maka dari itu teman-teman, saya menghimbau, kalau memang ada kesempatan, jangan menghitung uang teman-teman. Uang itu bukan milik kita. Uang itu kalau kita hitung terus, nanti cuman ada hitungannya, uangnya nggak ada. Kita investasikan. Kalau sudah kita investasikan untuk kebaikan, investasikan untuk penambahan kemampuan berpikir, nanti insya Allah uang itu akan datang sendiri. Nah, ini gratis teman-teman, gratis. Dan ini saya bilang sama teman-teman yang punya usaha yang sudah besar, bisa nggak apa-apa. Yang sekitarannya toko-toko kecil itu, kalau anggotanya sama-sama sharing solusi, tolong diberi kesempatan, atau yang menjadi semi distributor bisa kerjasama dengan teman-teman yang lain. Itu kalau memang yang sudah besar nanti tidak menginjak yang kecil. Yang kecil pun juga seperti itu, tidak terlalu merendah atau putus asa, karena kita nanti insya Allah kalau mau kita pasti akan berkembang dan akan tumbuh seperti yang lain-lain. Demikian teman-teman, mungkin saya sarankan teman-teman dari Sharing Solusi yang ingin melihat vlognya, nanti Mas Bowo mungkin akan ngevlog lokasi untuk acara yang akan kita datangi insya Allah tanggal 29 Oktober itu. Hari ini mungkin Mas Bowo ngevlog tempatnya, ya kita lihat saja di videonya. Demikian teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, terutama khususnya bagi grup Sharing Solusi Toko Bahan Bangunan, dan umumnya untuk kita semua yang mempunyai usaha yang ingin berkembang. Karena ya itu tadi saya katakan, usaha yang ingin berkembang harus memperbaiki diri, harus menyiapkan, harus di-upgrade kemampuannya. Demikian, tetap saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua mendapatkan lindungan darinya, mendapatkan rizki yang berkah, rizki yang melimpah, rizki yang halal terutama. Dan kita semua berdoa dan berharap semoga kita semua menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi yang lain, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.